Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil di dalam Yohanes 17, ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah untuk benar-benar berubah, Anda harus mengetahui kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita ingin diubahkan, kita tidak bisa menjadi serupa. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 19, jangan menipu dirimu sendiri. Jangan berpikir kamu bijak hanya dengan menjadi relevan. Apa yang dunia sebut bijak, Allah sebut bodoh. Dalam terjemahan MSG. Jika kita ingin Allah mengubah hidup kita, maka kita harus memilih untuk tidak mengikuti apa yang masyarakat dan budaya katakan tentang menjadi apa kita, atau melakukan apa kita seharusnya. Tetapi kita tidak bisa membuat hidup ini berubah dengan kekuatan kita sendiri. Mengubah hidup kita dimulai dengan mengubah cara berpikir kita. Dan itu bukanlah suatu yang bisa kita lakukan sendiri. Dalam Efesus 4:23 mengatakan, biarlah Roh memperbaharui pemikiran dan sikapmu, dalam terjemahan NLT. Bagaimana Roh Kudus melakukan hal itu? Untuk sungguh-sungguh diubahkan, kita perlu mengetahui kebenaran. Kita mungkin sudah mengetahui kata-kata Yesus yang terkenal ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Tetapi tahukah bahwa pada malam sebelum Yesus disalib, dia berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Allah memakai kebenaran firman-Nya, Alkitab, untuk menyempurnakan hidup kita. Rahasia perubahan pribadi bukanlah kemauan keras. Ini bukan tentang membuat resolusi. Rahasia perubahan pribadi dalam area-area keras di hidup kita adalah mengetahui dan menerapkan kebenaran yang akan kita temukan dalam firman Allah. Jika kita meluangkan waktu membaca Alkitab dan membenamkan pikiran kita dalam kebenaran, kita akan menemukan janji ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak kebenaran yang kita ketahui. Dan kita akan mendapati diri kita berhasil melewati kebohongan yang selama ini kita percayai. Kita akan bertumbuh, berubah, dan bertransformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kita akan menyadari bahwa kebenaran memang benar-benar membebaskan kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali
bagaimana pentingnya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami makin hari makin setia dalam membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami juga menghidupinya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.